menjawab salah seorang komentator di eh, video saya ketika saya membantah Ustadz Ajir Ubaidillah. Ada seseorang namanya Abdul Qadir Zailani. Dia bilang Albani bukan imam, beliau hanyalah syekh yang baca-baca buku di perpustakaan, jadi jangan hulu mas. Ya, sekarang Anda main nuduh saya hulu atas dasar apa? Jangan disamakan dengan imam-imam ahli hadis dengan Syekh Albani. Sebut saja Imam Daruqutni yang mengkritik hadis Imam Bukhari. Kalau dibandingkan Imam Daruqutni dengan Syekh Albani jauh sekali. Baik. Ya memang benar. Ya, tentu Imam Daruqutni keilmuannya lebih luas. Ya. Tapi Anda masih belum paham. Ya. Karya-karya Al-Albani itu apa aja. Anda baru baca Ajir Ubaidillah buat video seperti itu instan, ya Anda langsung membelanya. Ya. Kemudian Anda menuduh saya hulu atas dasar apa? Karena saya menyebut Albani sebagai imam. Nah, bagaimana dengan sebutan Habib Rizik Syihab disebut sebagai imam? Kemudian siapa namanya? Imam Khomeini, imamnya Syiah disebut sebagai imam. Kenapa Anda tidak protes? Kemudian Imam Khamenei disebut sebagai imam. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya. Banyak tokoh-tokoh dalam sejarah itu menyebut diri mereka sebagai imam. Ya. Salah satunya imam 12 imam itu ya. Kemudian Imam Faqih Muqaddam menyebut dirinya sebagai imam. Nah, apakah Anda protes tentang itu? Ya. Mana karya-karya Faqih Muqaddam tentang hadis? Ya saya tidak membahas itu ya, cuma sekedar menanyakan. Baik, di sini ada kitab namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah Ibn Taimiyah ya. Dr. Muhammad Rashad Salim ditahqiq ya. Di juz keempat. Nah, jadi di Syiah itu ada istilahnya Imam 12. Ya, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, terus apa lagi Imam Ali Zainal Abidin, kemudian Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Imam siapa namanya As-Sajjad, terus Ali An-Naqi, terus sampai ujungnya Al-Hasan Al-Askari. Ini dijuluki sebagai imam. Apakah Al-Imam Al-Hasan Al-Askari itu ahli ilmu? Nah, ini yang akan kita selidiki. Ya. Wa kana waliduhu Al-Hasan Al-Askari aliman zahidan, seorang alim yang zahid, fadilan abidan, afdal ahli zamani, orang yang paling utama di zamannya. Warawat anhu al-amma, dan banyak orang-orang awam yang meriwayatkan darinya. Baik, riwayat apa? Fahadha min namat ma qablahu min ad-da'awi al-mujarradah. Jadi ini hanya iklan-iklan aja, wal akadzibil bayyinah, dan ya dusta-dusta yang jelas. Fa inna al-ulama al-ma'rufin berriwayah alladzina kanu fi zamani hadza Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Jadi di zaman Al-Hasan bin Ali Al-Askari itu banyak ulama-ulama ahli riwayat hadis. Laisat lahum anhu riwayah masyhurah. Para ulama hadis itu tidak pernah meriwayatkan satupun hadis dari Al-Hasan Al-Askari, Al-Imam Al-Hasan Al-Askari. Tidak ada riwayat di dalam kitab ahli ilm, ya, kitab-kitab ahli ilmu, dan syuyukh ahlul kutub sittah, syuyukh ahli kitab 6 ya. Siapa? Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Wa kanu mawjudin fi dzalika zaman, dan mereka hidup di zaman itu. Wa qariban minhu, dan dekat ya eranya dengan mereka, baik sebelum beliau lahir atau sesudahnya. Jadi enggak ada bukti. Apa buktinya dia itu ahli ilmu? Syuyukh haula al-amiyah, adapun syekh-syekh imamnya itu falaisa haula al-aimam min ruwah
marwa 'anil Hasan bin Ali hadzal askari ma'a riwayatihim an uluf mu'allafa min ahli hadis. Fa kaifa yuqal rawat anhu al-'ammah katsiran wa aina hadzal riwayat? Wa qalu innahu kana afdalu ahli zamani wa min hadzal namut. Jadi menunjukkan apa? Mana bukti bahwa Al-Imam Hasan Al-Askari itu ahli hadis? Kalau punya hadis harusnya masuk ke kutubus sittah. Tetapi kalau dia itu meriwayatkan ribuan hadis, kenapa tidak ada satupun hadis yang masuk ke kutubus sittah tersebut? Dan sampai sekarang sebagian ahlus sunnah, bahkan sebagian sufi atau yang terpengaruh dengan tasyayyu masih menyebut Al-Hasan Al-Askari sebagai imam. Ya. Mana yang lebih baik, menjadikan Al-Albani sebagai imam atau Al-Hasan Al-Askari sebagai imam? Kalau Al-Albani masih jelas menulis hadis, masih ngerti kaidah hadis, walaupun memang ada beberapa kesalahan yang perlu diralat. Ya. Adapun Al-Hasan Al-Askari, mana kitabnya? Ya, mana bukti-bukti takhrij hadisnya? Enggak ada sama sekali. Sampai sekarang disebut sebagai imam. Imam atas dasar apa? Wallahu alam. Jadi masing-masing membuat stempel imam seenaknya sendiri. Ya, bahkan kalau saya baca sejarah, ya, banyak orang yang menjuluki dirinya sebagai imam. Imam bisa ditafsirkan sebagai pemimpin atau ketua suku atau ketua golongan firqah seperti Zaidiyah. Ya. Sekian, semoga jelas ya